Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givani Alia Melita, NIM 205211035 dari kelas MBS 6G. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi dari bisnis internasional terkait pengaruh Industri 4.0 terhadap perusahaan internasional dan investasi. Studi kasus pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritek. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih Industri 4.0 itu. Pengertian Industri 4.0 adalah sebuah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional ditambah dengan adanya unsur kecepatan dari ketersediaan informasi yang selalu terhubung dan mampu berbagi informasi dengan yang lain. Terdapat pendapat lain mengenai Industri 4.0, yaitu perkembangan teknologi pada industri seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet yang saling mempengaruhi kehidupan manusia. Terdapat tahapan-tahapan dari revolusi industri itu sendiri, yaitu antara lain yang pertama terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap dan manufaktur. Dan yang kedua yaitu revolusi industri 2.0 yang terjadi pada abad ke-19 yang ditandai dengan produksi massal dan mesin listrik. Tahapan berikutnya yaitu revolusi industri 3.0 yang terjadi pada abad ke-20 yaitu ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi. Dan yang keempat yaitu revolusi industri 4.0 yang terjadi hingga saat ini ditandai dengan adanya penggunaan robot dan kecerdasan buatan. Untuk saat ini, kita sudah mulai memasuki revolusi industri 4.0, yang mana perusahaan nasional maupun perusahaan internasional juga sudah menerapkan teknologi internet, dan juga mereka mengubah tenaga manusia ke teknologi robot. Di Indonesia sendiri sudah terdapat perusahaan global yang juga menerapkan Industri 4.0 ini pada operasionalnya, yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritek. Perusahaan ini didirikan oleh Haji Muhammad Luminto pada tahun 1966, yang awalnya sebagai sebuah usaha perdagangan tekstil di Pasar Klewer, Solo dengan nama UD Sri Rejeki, dan sekarang menjadi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa disebut PT Sritek. Perusahaan ini sekarang dipimpin oleh Iwan Kurniawan Lukminto. Visi dari perusahaan ini yaitu menjadi produsen tekstil dan garmen global terbesar, paling terkemuka, dan terpercaya. Sritek memiliki 4 divisi, yaitu pemintalan atau spinning, penenunan atau weaving, sentuhan akhir atau finishing, dan busana jadi atau garmennya sendiri. Perkembangan Industri 4.0 sangatlah berpengaruh pada laju perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya pada salah satu perusahaan produsen tekstil dan produk tekstil skala internasional yaitu PT Sritek. PT Sritek sendiri sepanjang tahun 2019 menjadi perusahaan yang menargetkan pertumbuhan 15% dan memperluas pasar ekspor di Eropa, Asia, dan Amerika. PT Sritek sendiri telah menerapkan teknologi Industri 4.0 dan berhasil mencapai efisiensi sekaligus menjaga kualitas produk. Sekaligus selama 5 tahun terakhir, Sritek menghabiskan kurang lebih $100 dalam menerapkan otonomisasi, robotisasi, dan digitalisasi yang hampir di sebagian lini produksinya. Di kesempatan lain, CEO PT Sritek, yaitu Iwan Setiawan Lukminto, mengatakan saat ini teknologi 4IR masih cenderung mahal, sehingga membutuhkan investasi yang besar. Manajemen pun harus memikirkan apakah teknologi itu benar-benar dibutuhkan perusahaan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Namun, Iwan yakin kedepannya industri tanah air akan mampu mengadopsi teknologi 4IR karena lambat laun akan menjadi murah.
Pengaruh dari munculnya revolusi industri 4.0 ini yang kemudian teknologinya diterapkan pada PT Sritek. Yang pertama yaitu robotik. Sistem tenun sudah menggunakan sistem robotik yang disebut Programmable Logic Controller atau PLC yang menggunakan algoritma untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi. Dan yang kedua ada Internet of Things. Dengan teknologi ini, perusahaan mampu memantau arus produk fisik maupun informasi secara terpisah. Dengan munculnya teknologi ini, akan mengurangi biaya transaksi yang terkait dengan produksi internasional dan juga untuk memfasilitasi pembagian kerja internasional yang semakin dalam. Dan yang ketiga yaitu ada Big Data dan Analytics atau BDA. Perusahaan dapat memantau tren dan peluang yang muncul di pasar luar negeri tanpa perlu membuat komitmen sumber daya yang substansial dalam afiliasi pemasaran lokal. Dan yang keempat ada Additive Manufacturing. Dengan menerapkan pembaruan di berbagai aspek produksi, mulai dari desain sampai pewarnaan yang sudah menggunakan digital printing. Meskipun sudah menerapkan teknologi 4IR, PT Sritek tidak ingin merumahkan karyawannya, terutama yang memiliki keahlian dan yang disiplin, karena kemampuan SDM yang cakap merupakan kunci keberhasilan industri 4.0 dan teknologi harus didukung dengan SDM yang kuat pula. Baik, kesimpulan dari paparan materi kali ini yaitu definisi industri 4.0 adalah sebuah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional ditambah dengan adanya kecepatan dari ketersediaan informasi yang selalu terhubung dengan yang lain. Perkembangan industri 4.0 sangatlah berpengaruh pada laju perkembangan ekonomi di Indonesia, terutama pada salah satu perusahaan tekstil skala internasional yaitu PT Sritek. PT Sritek sendiri telah menerapkan teknologi 4.0 dan berhasil mencapai efisiensi sekaligus menjaga kualitas produk. Selama 5 tahun terakhir, PT Sritek sudah menghabiskan sebesar 100 juta US dollar dalam menerapkan otonomisasi, robotisasi, dan digitalisasi yang hampir di sebagian besar lini produksi. Meskipun sudah menerapkan teknologi 4.0 ini, PT Sritek tidak ingin merumahkan karyawannya, terutama yang memiliki keahlian dan yang disiplin. Implementasi industri 4.0 ini dinilai akan mendorong peningkatan investasi dalam suatu perusahaan, terutama yang terkait dengan penggunaan teknologi pendukung seperti Internet of Things. Dengan adanya teknologi industri 4.0 akan mempermudah mempertimbangkan keputusan berinvestasi yang dapat memperkirakan return of investment yang lebih mudah dan akurat. Pada PT Sritek yang kemudian juga menerapkan teknologi 4.0 ini mempengaruhi investasinya, dikarenakan untuk menggunakan teknologi yang unggul perlu biaya yang mahal, jadi investasi yang dilakukan pun juga harus bagus dan bernilai tinggi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila terdapat salah pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.